Jadi inilah masjid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah dengan Sayyidina Ali apa? Apa? Ponakan apa sepupu? Yang pertama sebelum jadi mantu apa? Sepupu. Karena ayahanda Rasulullah Abdullah dan ya Abu Thalib itu adik kakak. Abdullah adiknya Abu Thalib. Nah, Sayyidina Ali anak Abu Thalib, sedangkan Rasulullah anak Abdullah. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Ali adalah sepupu. Ya, pernah Rasulullah meminta kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, biarlah Ali saya yang biayain. Jadi Rasulullah itu masih muda belia, ya, sudah mengasuh anak bapak dan ibu siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah Sayyidina Ali, ya, yang oleh Rasulullah dikatakan la fatan illa Ali. Tidak ada pemuda di dunia ini seberani Sayyidina Ali. Jadi beliau berani juga, ya. Sayyidina Ali itu enggak asal berani, ya. Beliau berani untuk berperang kalau untuk Allah, ya. Kalau bukan untuk Allah beliau enggak mau. Pernah pada satu ketika, Pak, Sayyidina Ali udah ngangkat pedang untuk membunuh musuh dalam perang, ya. Ketika itu musuh saking kesel dengan Sayyidina Ali, diludahin muka beliau. Muka Sayyidina Ali diapain? Diludahin. Nah, langsung Sayyidina Ali nyarungkan lagi pedangnya. Beliau nggak mau bunuh. Kenapa? Kalau tadi saya bunuh lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau sekarang saya bunuh berarti saya karena emosi. Sampai begitu, Pak, ya. Jadi Sayyidina Ali itu nggak sembarang membunuh, nggak sembarang berperang. Kalau bukan untuk fisabilillah, beliau nggak mau. Ya, itu contohnya ketika beliau akan membunuh seseorang, beliau diludahi mukanya, beliau langsung sarungkan pedangnya meskipun hatinya panas, ya. Beliau takut kalau beliau bunuh saat itu juga bukan membunuh karena Allah, tapi membunuh karena emosi, ya. Kemudian yang kedua, beliau juga mempunyai pedang yang dari Rasulullah, namanya Dzulfiqar atau Dzulfaqar. Boleh fakor, boleh fikor. Apa artinya? Pedang yang mempunyai kekuatan, ya. Itulah tanda bosnya Ali bergelar juga Saifullah, pedangnya Allah. Karena Sayyidina Ali diberikan pedang oleh Rasulullah yang namanya Dzulfiqar atau Dzulfaqar. Dan Ibu, ya, ini sedikit, ya, ini prasasti peresmian, ya, oleh Al-Malik Fahd bin Abdul Aziz. Untuk apa? Untuk pemeliharaan kawasan Masjid Nabawi, ya. Ini namanya Old City Madinah, kota tua Madinah, ya, dengan sentralnya adalah Masjid Nabawi. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kalau kita sudah berbuat, Allah akan saksikan amal kita, Rasulullah akan saksikan amal kita, dan orang-orang beriman juga akan menyaksikan amal kita yang baik sebagai contoh. Nah, Rasulullah dan para sahabat sudah memberikan contoh yang demikian hebat dalam perjuangan, maka dikatakan wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, ini tempat untuk kita kenang, bukan cuma dilihat, tetapi untuk dicontoh mana perjuangannya. Makanya di sini dikatakan, ya, taqaddala habdahullahu biwati hajaril asas. Hajaril asas ini peletakan batu pertama, ya, di Masru, ya, mabna maujudatil hujratin nabi syarifah. Jadi situs Rasulullah yang suci ini, ya, di sini, Pak. Ini peresmiannya oleh Raja Fahd pada tahun berapa tuh? Ya, 1990.
ya 1411. Nah, ini masjid namanya Masjid Ghamamah. Satu. Apa nama Masjid Ghamamah? Adalah diambil dari ya awan. Ya, karena ketika Rasulullah dulu melaksanakan sholat itu di sini di lapangan ini dulu, ya Rasulullah langsung ketika Rasulullah berdoa langsung mendung dan turun hujan di tempat ini. Saking derasnya itu hujan sampai hujan itu menetes dari jenggot Rasulullah. Ya, ini namanya Masjid Ghamamah. Yang kedua, ini juga disebut dengan Masjid Maidan. Apa Maidan? Lapangan. Ya, karena Rasulullah dulu pertama pada tahun kedua Hijrah, ya disyariatkan yang namanya sholat Idul Fitri. Ya, puasa pertama tahun kedua Hijrah. Demikian juga puasa sholat Idnya Rasulullah laksanakan di sini. Ya, di lapangan. Kenapa enggak di Masjid Nabawi? Karena Rasulullah ingin mensiarkan. Ya, karena kalau di lapangan itu kan yang head wanita bisa, anak kecil juga bisa. Bahkan Rasulullah dalam sholat istisqa suruh mengajak binatang. Binatang beliau suruh ajak onta dan lain sebagainya supaya apa? Supaya masing-masing beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid namanya yang pertama Masjid Ghamamah, yang kedua Masjidul Maidan atau Masjid Lapangan, di mana Rasulullah pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tempat ini. Inilah Masjidul Ghamamah atau Masjidul Maidan yang merupakan tempat Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan di sini juga Rasulullah melaksanakan sholat istisqa, memohon turunnya hujan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini berada di sebelah Masjid Nabawi Asy-Syarif dan merupakan salah satu masjid yang dilindungi karena mengandung sejarah yang demikian besar. Itu apa tuh tertulisnya? Masjid apa? Hada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, sama dengan Masjid Sayyidina Ali tadi. Ya, jadi bukan berarti Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq memisahkan diri, enggak. Ya, jadi jangan kita lihat sekarang.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam pemerintahan Islam khalifah yang keberapa? Yang pertama, ya, sesudah Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Beliau memerintah cuma 3 tahun. Tetapi 3 tahun ini adalah betul-betul masa-masa perjuangan. Kenapa? Ketika Rasulullah wafat, banyak umat Islam itu yang pertama murtad lagi. Kemudian yang kedua, ada yang mau meninggalkan sholat. Yang ketiga, ada yang nggak mau bayar zakat. Ya, dan bahkan ada yang mengaku nabi. Ya, ada yang mengaku nabi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang yang paling lembut hatinya. Ya, paling lembut hatinya, paling sayang sama orang, paling ngenes sama orang. Ya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika ada orang yang enggak mau sholat, umat Islam yang menyatakan diri enggak mau sholat, yang pertama memerangi mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diperangi, bukan cuma dimarahin, bukan cuma dinasihatin, diperangin. Yang enggak mau bayar zakat diperangi. Ya, bahkan ada orang yang mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad, langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memerangi. Diperangi, bukan diomelin. Kalau kita ada Ahmadiyah cuma ngomelin doang. Ya, nah, jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang paling lembut, paling sayang sama orang, paling ngenes sama orang. Tapi kalau sudah agama Allah diganggu, hukum Allah dilanggar, beliau nggak segan-segan angkat pedang dan perang siap. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ini, ya, masjid ini namanya Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, yang pertama masjid ini sengaja dibikin melambangkan kesederhanaan beliau. Itu masih ada tuh kayunya situ tuh. Ya, kalau kita masuk ke sana juga ada pelepah kormanya, untuk menunjukkan kesederhanaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu paling takut kalau sampai beliau menggunakan uang negara untuk pribadi. Ya, itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini masjid beliau, ya, seorang, ya, yang masuk Islamnya itu, ya, mempunyai apa, keunikan tersendiri. Ya, ketika, ya, Sayyidina Umar sedang marah-marahnya dan menghunus pedang berlari-lari akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, mau kemana engkau? Aku akan bunuh Muhammad. Ini ketika beliau belum masuk Islam. Ya, maka ada orang yang mengatakan, ketahuilah wahai Umar, ya, adikmu dan iparmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Ya, maka langsung Sayyidina Umar mendatangi adiknya dan iparnya yang memang sedang membaca Al-Quran. Ya, saat itu dipukul oleh Sayyidina Umar sehingga berdarah-darah adik dan iparnya. Ya,
ketika akan diminta apa yang sedang kau baca, maka adiknya Sayyidina Umar mengatakan, ini nggak boleh kau baca. Kenapa? Engkau ini masih kotor, sedangkan ini suci dan bersih. Kalau engkau mau pegang ini, wudu dulu. Itu awalnya hidayah petunjuk Allah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu sedang galak-galaknya, sedang marah-marahnya. Ketika dikatakan wudu dulu, Sayyidina Umar nurut, Pak. Ya, nurut berwudu. Ketika sudah berwudu, diserahkan itu lembaran Al-Quran. Ketika beliau baca, langsung hati beliau gemetar badannya, keluar keringat dingin, bergetar langsung, dan langsung mengatakan, antarkan saya kepada Muhammad. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, antarkan saya kepada Muhammad. Untuk apa? Saya akan menyatakan diri masuk Islam saat ini juga. Itu sesudah membaca Al-Quran. Ketika sampai kepada Rasulullah, kebetulan Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa orang sahabat, termasuk di situ ada Sayyidina Hamzah. Ya, maka ketika itu dia ketuk pintu Sayyidina Umar, ya, yang di dalam yang bersama dengan Rasulullah bertanya, siapa di luar? Aku Umar. Bapak dan Ibu sekalian, mendengar kata-kata Umar, semua sahabat yang udah masuk Islam ini gemeter juga. Ya, karena mereka tahu siapa Sayyidina Umar. Ya, akhirnya Hamzah yang memberanikan diri, ya, apa tujuanmu ke sini? Jahat atau baik? Baik, kata Sayyidina Umar. Maka dibukakan pintu. Ya, ketika membuka pintu itulah langsung Sayyidina Umar mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Seluruh sahabat yang ada di ruangan itu bertakbir. Alhamdulillah, selesailah ziarah kami ke masjid-masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi, Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Masjidul Ghamamah, Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Saat ini waktu menjelang maghrib dan para jamaah akan langsung melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nabawi Asy-Syarif.
para pemirsa Pal TV, bertolak dari hotel kami di Madinah. Pada pagi hari ini para jamaah akan berangkat menuju Mazarat, tempat ziarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah, untuk mengunjungi Masjid Quba, Jabal Uhud, Khandaq, Masjid Qiblatain, dan akhirnya kami akan diajak menuju pegunungan Mahnit yang berada di Mantiqah Baydha Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan Ibu sekalian, di sebelah kanan depan ini ada masjid yang kubahnya berwarna hijau. Inilah Masjid Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.